ketemu lagi di Merdekas dan seperti biasa bukan cuma yang nonton yang nggak sabar, saya juga selalu nggak sabar setiap mau mulai syuting, nggak sabar untuk ngobrol, untuk belajar, untuk ngebahas hal-hal yang bermakna sama tamu di Merdekas. Kali ini bahkan sejak makan siang kayaknya harusnya udah dipasang kamera. Ada Kunto Aji di sini, tepuk tangan. Pasti banyak yang ikut tepuk tangan loh lagi. Pas lagi nonton, terima kasih ya disempetin. Sama-sama Mbak Ella, thank you banget udah diundang. Selalu senang karena tapi kayaknya biasanya obrolan kita di meja makan sih. Kali ini benar-benar di depan kamera dan aku sebetulnya banyak pertanyaan, tetapi nggak mengharapkan jawaban yang susah-susah juga sih, jadi tenang aja gitu ya. Soalnya kadang-kadang kalau berhadapan dengan ibu guru, lebih kepingin refleksi sama-sama kali ya. Walaupun kita kayak di dunia yang beda banget nih, aku obviously nggak bisa nyanyi gitu ya. Nah tapi ada hal-hal yang menurut aku tuh banyak banget kita bisa pelajari dari pengalaman Aji sebagai musisi dan sebetulnya banyak berkait juga sama apa yang terjadi di dunia pendidikan, di karir apapun selain musisi. Yang aku paling rasain tuh salah satu hype words gitu yang banyak banget di pendidikan tuh kayak ngomongin, dan di pekerjaan juga, growth mindset. Jadi kayak itu harus kayak berusaha terus tumbuh terus, tapi tumbuhnya tuh seringkali dimisinterpretasi jadi kayak tau kan kayak kerja terus gitu, produktif terus gitu ya, sampai kalau orang mau berhenti, mau jeda gitu ya, terus kayak udah rasanya nih udah kepingin nyerah, itu jadi kayak dibuat merasa bersalah gitu atas kebutuhan diri yang sebenarnya itu valid banget gitu ya. Jadi kayak wah udah kompetisi terus-terusan, usaha terus-terusan tanpa berhenti dan sebagainya. Nah itu di dunia musik tuh kerasa juga nggak sih, Ji, yang tekanan seperti itu? Kerasa sih Mbak. Kerasa banget, apalagi di era digital sekarang semuanya serba cepat gitu. Kita sebagai musisi itu sekarang bukan hanya ngurusin musik doang, tapi juga sebagai content creator. Diharapkan menjadi content creator gitu. Yang tadinya sebenarnya kedekatan kita dengan pendengar melalui sosial media kita dan segala macam itu adalah sebuah nilai plus gitu. Jadi hal yang romantis istilahnya gitu ya. Kita bisa dekat dengan pendengar kita. Tapi sekarang itu jadi target. Nah itu yang akhirnya banyak, ini bukan isu. Jadi bukan cuma jualan musiknya aja gitu ya, tapi jualan si engagementnya dan segala macam. Dan ini emang isu yang aku ngobrol sama semua musisi ya merasakan itu. Jadi kayak wah harus ada targetnya bikin konten, padahal lagi nggak pengen atau tidak ada sesuatu yang ingin dibicarakan ya. Akhirnya jadi harus ada sesuatu yang dibicarakan atau mengikuti tren yang dia tidak suka dan segala macam. Sebenarnya yang capek itu tuh karena juga mungkin itu tadi yang ngikutin tren yang mungkin nggak sesuai, terus yang kayak berubah tadi cepet banget, baru bisa satu hal, terus kayak tiba-tiba, jadi itu artinya apa sih, Ji? Lu kayak nggak punya tujuan lu sendiri, tapi kayak di-drive sama sesuatu di luar diri, atau apa yang paling bikin capek itu sebenarnya? Karena gue tau kalau kayak kita ngerjain sesuatu yang kayak sesuai sama yang paling kita mau kan nggak ada capeknya ya. Kayak tau kan yang kayak selalu senang terus gitu, tapi kayak yang bikin gitu tuh kalau di kerjaan lo tuh karena apanya kira-kira? Gini, seniman itu kan aktualisasi diri ya. Dia memproyeksikan apa yang ada di dalam gitu. Nah ketika kita menjadi diri kita sendiri aja susah gitu, apa yang mau diaktualisasikan gitu sebagai seorang seniman gitu, sebagai seorang musisi. Itu sih yang akhirnya jadi istilahnya kita tuh bukan berperang ya, sekarang sedang bergelut dengan algoritma dan segala macam itu untuk gimana bisa waras gitu. Iya sih. Karena kayak tadi ya, kayak aktualisasi diri tuh berarti lu harus otentik kan, harus kayak itu. Kan lu kebayang sih kayak gimana lu bisa kayak menghasilkan karya yang orisinil gitu ya, yang beda dan sebagainya kalau pengalaman lu sama diri lu sendiri nggak otentik. Sementara ya tadi si algoritma dan ini tuh jadi kayak distraksi gitu kan dari si proses itu gitu. Iya. Dan di banyak kerjaan tuh aku banyak banget denger hal itu sih. Maksudnya kayak yang baru masuk kantor gitu ya, baru memulai karir gitu, itu susah banget untuk kemudian
fokus ke balik lagi nih calling gue ngerjain ini nih sebenarnya apa sih, kenapa sih aku memilih bidang ini dan sebagainya, karena itu kayak dikejar-kejar target yang dia juga nggak jelas kenapa sih gue harus kayak mencapai target ini, itu bukan tujuan utamanya gitu. Nah tapi jadi kalau ditanya sukses buat lo tuh sebenarnya apa? Ya itu tadi kan bukan gue nggak pengen sukses jadi konten kreator, tadi udah jelas tuh gitu ya. Tapi yang sukses kayak apa sih? Sebenarnya ini, waduh maknanya emang susah banget ya. Dan kadang bertambahnya usia itu jadi definisi kita terhadap sukses itu jadi berbeda sekali dan segala macam. Tapi kalau di fase sekarang ya aku rasanya sih Mbak ya, memang sukses itu ketika kita punya rasa kecukupan atas apa yang kita punya sekarang gitu. Ya kita tetap berjuang, kita tetap punya growth mindset dan segala macam, tapi kita bisa merasa cukup dengan apa yang kita punya sekarang dan bisa kita bagikan ke orang lain itu. Okay. Susah nggak untuk sampai ke cukup gitu? Pasti susah banget. Karena mau nggak mau kan bekerja di industri ini istilahnya kan melibatkan banyak orang. Di kapal ini sama-sama nyari makan di sini gitu. Jadi ya aku juga nggak bisa egois, lagi nggak mau manggung sebulan gitu kan. Nggak mungkin juga gitu. Maksudnya ada hal-hal yang harus dikompromikan dan segala macam. Nah itu kan kadang juga bikin kita bagaimana kita membalance dengan rasa cukup itu tadi gitu. Dan punya banyak kriteria sukses gitu ya, itu ngebantu nggak sih Ji? Aku sih kalau yang aku rasain ya, jadi kalau misalnya kita tuh kayak yang ngejarnya duit doang gitu, atau kayak jumlah manggung doang atau apa, itu malah rasa cukupnya tuh jadinya kayak nggak dapet. Tapi justru pada saat kita ngebalance kayak, oh yang aku bilang sukses tuh ya aku harus punya waktu sama anak juga gitu ya, harus kayak punya waktu buat engage sama fans juga, harus karyanya juga harus kayak gini. Itu sebenarnya ngebantu kita untuk ngingetin sebenarnya tujuan kita di sini tuh apa aja pada saat cukup itu kan kayak penuh gitu nggak sih? Cukup tuh karena kayak lo kalau lu kurang tuh kayak ada yang kosong yang harus diisi gitu. Kalau cara aku sendiri sih untuk saat ini mengatasinya itu adalah dengan menyamakan mindset dengan tim. Menyamakan mindset dengan tim bahwa ini kita nggak cuman sekedar mencari rezeki di sini, tapi bagaimana kita bisa kebermanfaatan kita itu bisa kita keluarkan gitu. Jadi semua di timku sekarang maksudnya kita bikin apapun sesuatu, ini kita bisa kasih manfaat kemana nih? Kita bisa bikin sesuatu yang ini sekedar karya atau bisa kita extend lagi nih, apa kira-kira yang bisa bermanfaat untuk pendengar kita. Nah itu kan jadi perasaannya kerjanya juga lebih seneng ya. Iya, targetnya tuh bukan selalu kita nggak pernah ngomongin bulan ini dapat berapa sih, nggak pernah gitu. Ini proyek-proyek kita gini, kita sudah berhasil kemarin bikin konser subuh-subuh Mbak Ella. Aku bisa banget tuh nggak bisa datang, tapi aku dapat macam-macam. Itu seru banget. Maksudnya di dalam orang-orang setiap tahun punya apa sih kalau target apa tuh Mbak? Resolusi. Dia punya resolusi setiap tahun pengen hidupnya lebih baik, mau bangun pagi segala macam. Nah, kita bisa bikin apa nih? Kita bikin bangun pagi aja bareng-bareng. Akhirnya kita bikin konser subuh-subuh. Nah, itu kan hal-hal yang kayak kedengeran ya kalau kita ngobrol sama orang lain mungkin siapa yang mau datang ya alhamdulillahnya tapi ada banyak orang yang datang pada saat itu beli tiket datang ke Jogja, bahkan dari Malaysia ada, dari Jakarta juga banyak gitu. Jadi hal seperti itu kan kita seneng ngejalaninnya Mbak gitu. Jadi merasa bercukupnya tuh udah bukan di capital lagi gitu. Wah kita sudah cukup bisa bermanfaat untuk karena orang. Karena tujuannya, gitu. Kalau yang gue tangkap tuh ya tadi tujuannya jelas. Jadi lu ngerasa cukup karena ya emang udah mencapai tujuannya gitu ya. Dan tujuannya macam-macam. Terus yang kedua yang tadi dari ceritanya Haji yang aku tangkap tuh kenal diri kita gitu ya, tahu tujuan kita apa, sehingga juga kita kemudian menemukan ya kalau di korporasi customer gitu ya misalnya, atau kayak ini kayak fans atau penerima si musik ini memang sesuai dengan itu gitu ya. Terus yang ketiga tadi nularin itu ke tim, bahwa ternyata rasa cukup tuh bukan cuma soal diri sendiri juga gitu kan, soal
ya apa values yang dipercaya di lingkungan yang sama. Gue kebayang sih kalau tim lu ternyata enggak, ini nggak cukup terus kayak itu kan pasti kayak saling memengaruhi gitu ya, yang satu neken yang lain dan sebagainya. Tapi begitu ada kesepakatan tujuan, begitu sih kita tahu yang mau kita lakukan tuh buat siapa, terus kemudian juga kita saling nularin, maka saling mendukung instead of saling menekan gitu ya. Di lingkungan kerja. Nah ini teman-teman udah punya belum lingkungan kerja yang kayak gitu karena sering banget juga aku dengar curhatan tuh yang kayak aku kepingin begini, tapi ternyata apapun yang jadi tujuan kita tuh nggak didukung sama lingkaran yang dekat gitu. Itu yang kita bilang toxic productivity itu sebenarnya karena bukan berarti elunya yang membawa racun sih, tapi sebenarnya ekosistem dan lingkungannya tuh nyuburin hal-hal yang salah dan mematikan hal-hal yang baik gitu sebetulnya dari diri kita. Makanya kadang kita butuh kalibrasi lagi tuh, ketemu lagi, ngobrolnya sebenarnya kita tujuannya apa. Paling pertama yang kita lakukan adalah menyadari posisi kita sekarang di mana. Jadi sebelum kita mau kemana nih, kita harus tahu dulu. Sekarang kita ada di mana. Gitu. Jadi refleksi dulu. Gitu kan. Ada di mana posisinya, terus setelah itu kita mau apa? Apakah kita lebih naik dari tahun lalu atau kita turun dari tahun lalu? Ya nggak masalah. Yang penting setelah dan itu. Naik turun itu against orang lain apa naik turun menurut diri lu sendiri? Betul. Ada pembandingnya. Gimana tuh? Gimana ngatasinya? Wah, Aji ketinggalan nih dalam kompetisi lawan. Ya itu tuh kadang. Karena aku juga besar di keluarga yang memang pada saat itu ya, maksudnya pada saat kecil tuh cukup kompetitif di bidang pendidikan juga malah gitu. Iya nih Aji ceritanya sekolah favorit, SMP negeri favorit, SMA sama aku juga gitu. Jadi maksudnya emang di kota Jogja, kota pelajar itu emang push-nya kan social pressure-nya selalu seperti itu. Jadi ya terus habis itu ngerasain ikut ajang pencarian bakat juga kan, juga ada pressure dan segala macam. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena kebiasa dari kecil udah kena pressure kompetisi itu justru malah bisa tahu cara ngeremnya gitu loh Mbak. Iya, maksudnya nggak stres sih. Jadi tahu bahwa sebenarnya yang dituju tuh bukan si perlombaan atau kompetisi itu gitu. Yang dituju tuh sebenarnya ya si kecukupan menurut definisi lu sendiri. Dan prosesnya. Dan melihat proses gimana teman-teman yang lain, wah dia ternyata melakukan ini segala macam. Jadi semua orang punya caranya masing-masing untuk bisa coping dengan kondisinya gitu. Nah, sebenarnya aku juga penasaran sih. juga kalau nah, aku kan ngerasain ya hal itu gitu. Ngomongin soal pendidikan, sekarang kan lagi sering dibahas banget gitu soal sebenarnya tuh kompetisi itu penting nggak sih? Atau lebih penting kita mengajak anak untuk lebih berkolaborasi, lebih pendidikan yang dua arah dan segala macam? Atau kompetisi juga sebenarnya penting tapi porsinya dikit atau gimana? Kalau aku sih ngelihatnya pertama kompetisi tuh yang paling penting sebetulnya adalah dengan diri sendiri. Karena yang kita mau kan kalau dalam proses belajar, dalam proses berkarya, itu kita mau jadi orang yang tumbuh terus kan. Yang kayak makin lama makin baik gitu. Jadi berkompetisi tapi berkompetisinya sebenarnya sama lo yang kemarin gitu. Gimana sama lo hari ini dan besok tuh jadi jauh lebih baik. Kenapa? Karena kalau kompetisi ngelawan orang lain tuh sebenarnya kayak pertama titik startnya beda-beda gitu kan. Jadi bahwa ada orang yang kayak mulai dari 2 gitu ya. Karena misalnya dia anak orang kaya, jadi mulai karir aja tuh udah gaji segitu tuh nggak penting-penting amat gitu kan buat dia. Udah mulai dengan gaya hidup yang berbeda. Ada kita yang kayak harus mengalahkan begitu banyak tantangan gitu untuk sampai ke pekerjaan pertama gitu. Itu lu nggak akan pernah ngerasa cukup kalau misalnya nggak lihat bahwa aku tuh ternyata majunya udah 3 langkah loh gitu ya. Jadi yang sebenarnya tuh banyak banget yang udah dicapai. Kalau kita ngelihat orang yang emang udah naik tangganya udah duluan gitu. Makanya juga biasain kompetisi sama orang lain tuh menurut aku tuh bakal jadi tekanan-tekanan yang nggak perlu gitu. Karena kita kemudian jadi lupa gitu ya sebetulnya untuk mengapresiasi perkembangan diri kita sendiri. Dan kadang-kadang juga kita ada di lingkungan di mana yang lain semua nih kayak murid gue nih yang kayak nggak apa-apa kok aku nilainya 5 aja, yang lain juga 3 gitu kan atau 2 gitu. Jadi kayak misalnya lebih jelek lagi gitu. Nah padahal kan ya bukan itu. Untuk bisa dan mencapai si mastery itu
kita maunya ya bisa semuanya gitu ya. Kita maunya jadi jago gitu, jadi ahli. Bukan berarti karena yang lain jelek lu ikut-ikutan jelek. Jadi orientasinya tuh selalu orientasi ke diri sendiri, bukan orientasi kayak ego, pengen dipuji, pengen lebih dari yang lain dan sebagainya. Itu yang kita coba biasain. Jadi memaknai kompetisi dengan cara yang berbeda gitu. Oke, tapi standarisasi tetap penting ya? Standarisasi dalam arti apa sih ekspektasi yang realistis buat umur segini gitu misalnya secara tahap perkembangan tuh harusnya anak umur 10 tahun, anak umur 15 tahun itu udah bisa apa, itu tentu penting karena kan ya harus tumbuh terus gitu Nah, tapi mulainya dari mana tadi, terus bahwa masing-masing mungkin lebih di sini, yang di sini masih ada gapnya gitu ya dan sebagainya, itu juga benar-benar perlu dilihat sih. Kalau dulu kan kita ranking gitu kan, yang cuma kalau ranking 1 itu artinya pintar segala-galanya gitu kan, kira-kira atau kalau udah yang paling buncit di kelas tuh udah pokoknya masa depan suram gitu. Padahal kan nggak gitu kan. Maksudnya manusia itu kayak jauh lebih kompleks daripada itu. Kecerdasan sendiri kan sekarang katanya sebenarnya IQ, EQ itu belum mencakup semuanya ya? Iya, banyak banget. Kan kerasa kan, maksudnya lu kalau masuk SMP favorit pasti secara akademis nilainya dulu tinggi-tinggi. Tapi ternyata nggak berarti langsung siap jadi musisi juga kan? Iya. Tapi memang mensimplifikasi jadi ranking, mensimplifikasi jadi tadi jumlah like, atau mensimplifikasi jadi si matrix itu kadang-kadang yang bikin apa ya, kita kayak menilai orang tuh sukses apa enggak dengan cara yang salah gitu jadinya. Oke. Jadi kalau menurut Mbak Ella sendiri apa tuh Mbak? Kalau menurut aku mulainya dari rumah sih. Kalau aku yakin banget gitu. Karena kalau anak tuh kan lahir sebenarnya bukan buat ngalahin orang lain ya. Dia lahir tuh dengan kayak rasa pengen tahu gitu. Dia lahir dengan keinginan untuk bisa sesuatu dan kayak yes kalau bisa tuh rasanya senang banget. Tapi justru biasanya lagi-lagi sama kayak tadi kita di kantor gitu ya. Lingkungannya yang toksik ini juga jangan-jangan kita tuh sebagai orang tua atau sebagai guru itu juga kayak ngajarin definisi sukses yang salah gitu loh ke anak gitu. Walaupun ya niatnya pasti baik ya. Apa yang perlu ditanamkan ke anak ini? Konsultasi. Jadi konsultasi etik. Pas break kita Kalau aku tanya teman-teman paling suka lagunya Aji yang kayak apa gitu ya, dan terus kayak ngerasain apa, itu kayaknya pasti banyak banget yang ngerasa bahwa lagunya tuh ngebantu kita ngadepin sih segala hiruk pikuk yang ada di luar sana dan kayak masuk goa gitu. Kalau padahal beneran itu selalu aku rasain gitu, jadi kayak ada shield atau buffer atau apa gitu yang kayak lu masih bisa melihat dunia gitu ya, tapi kayak lu kayak ngedengerin sesuatu yang ngasih kekuatan banget gitu. Itu yang kayak makasih Ji, makasih banget. Dan aku tahu itu bukan cuma aku gitu ya. Sebelum syuting ini juga ngobrol sama teman-teman. Tapi tadi waktu lu bilang kayak gue tuh mau ngasih manfaat lewat karya gitu. Apa memang itu yang jadi salah satu tujuannya sejak awal itu kenapa lu bermusik atau? Ya awalnya sih sebenarnya masuk ke musik kan itu kecelakaan ya. Maksudnya kuliahnya akuntansi gitu, terus habis waktu itu lagi nunggu wisuda ya ikut ajang pencarian bakat itu ternyata sampai sekarang jadi musisi. Nah sebenarnya yang akhirnya mendefine pada saat itu masih seneng seneng nih bisa nyanyi dapat uang dan segala macam, masuk TV dan segala macam. Yang akhirnya mendefine bermusik ini sebenarnya mau ngapain itu adalah ketika aku sendiri mendefine soal kehidupan, mendefine soal di dunia ini mau ngapain gitu. Terus sampai ada di titik yang sempat di bawah banget gitu, jadi ngerasain kalau besok mati tuh mau ninggalin apa ya gitu. Nah terus ya sebagai seniman yang bisa dilakukan bikin musik gitu. Terus aku mencari tahu soal musik itu sendiri, apa sih yang bisa dilakukan, kenapa sih musik bisa sebegitu mempengaruhi orang, emosi orang gitu, bahkan kesadarannya, bawah sadarnya segala macam. Aku mempelajari soal frekuensi, ya sampai akhirnya ada di titik aku ngerasa kesadaranku, aku ngerasa semakin semakin kita menyadari bahwa suatu saat kita akan mati.
itu semakin kita bisa merayakan hidup ini gitu. Ya itu yang pengen aku sampaikan juga ke pendengarku dengan apapun isu yang sedang dialami, apapun yang aku tulis di album. Semakin kita bisa merasakan mati, semakin kita ngerasa hidup. Itu kayak paradoks ya sebenarnya. Tapi bahwa merasa hidup itu juga ternyata sesuatu yang kita tuh nggak bisa take for granted. Ada kan gitu. Aku tuh kalau aku karena latar belakangnya psikologi, aku tuh sering banget ngelihat bahwa orang tuh seolah-olah tuh cuma mengkategorisasikan dua nih. Jadi kayak oke, lu sehat secara mental atau lu nggak sehat. Atau kalau nggak ngelihatnya tuh kayak kontinum nih sih, gerombolan orang sehat nih, gerombolan orang nggak sehat. Padahal tuh sebenarnya tuh kalau kita tuh ngelihatnya lebih kayak kuadran gitu, Ji. Jadi kayak yang kuadran pertama tuh yang sehat banget, yang pokoknya lu kayak lagi wellness-nya tuh lagi sempurna gitu ya. Terus yang kuadran kedua itu yang kayak oke, lu sebenarnya masih masuk kategori sehat, tapi lu ada ketidaknyamanan gitu ya, ada bisa macam-macam, bisa kecemasan, bisa iri, bisa apa segala macam emosi manusia yang kompleks gitu ya. Terus baru di kuadran ketiga tuh yang lo ya punya masalah psikologis gitu ya, yang ya dapat diagnosa gitu, tapi mungkin ya cuma temporer gitu ya, sama ya orang dengan gangguan juga. Nah tapi yang kita sering salah tuh, orang tuh ngerasanya sebagian besar waktu kita tuh di kuadran 1 sehat, padahal enggak. Kita tuh di yang sehat sempurna tuh cuma kayak sekian persen gitu. Justru sebagian besar kita tuh ya bisa cuma gara-gara kemacetan gitu ya. Kita kayak ada di kuadran 2 gitu ya, atau di jam tertentu dan sebagainya. Nah itu kenapa aku ngerasa kayak yang Aji bilang tadi, betapa musik tuh bisa jadi tools yang ngebantu gitu ya kan, nggak lu di kuadran 2 terus lu harus ke psikolog gitu misalnya atau apa gitu. Kita tahu ya jumlah psikolog juga kurang dan sebagainya gitu. Nah, tapi si musik dan kekuatan musik itu tuh memang bisa banget ngebantu orang untuk ngembangin wellness-nya gitu. Nah, kalau dari pengalamannya Aji sendiri tuh sebenarnya how do you define wellness itu, kayak lu tahu bahwa lu tuh lagi di kuadran 2 terus kepingin balik lagi ke 1 gitu tuh, itu dengan cara apa? Dengerin lagu sendiri atau siapa tahu ternyata ya gue dengerin lagu gue sendiri Bang. atau ada fun fact-nya aku nggak suka denger suaraku sendiri. tapi itu aku juga benar, tiap habis syuting gini nih, habis itu aku nggak nonton lagi. Dengan suara sendiri, aduh. Terus. Tapi kalau wellness sendiri aku sebenarnya masih nyambung sama yang kita obrolin tadi yang di segmen pertama gitu, soal kehidupan, soal gimana kita bisa ngerasa cukup, gimana kita bisa ngerasa kita merasa konten, merasa penuh dengan apapun yang kita lakukan. Kita punya kebebasan untuk melakukan apapun yang kita mau bertanggung jawab gitu. Dan bisa ngasih manfaat ke orang lain, itu aja. Makanya aku bilang sama timku selalu kita ngetune, nyamain dulu nih frekuensinya, kalian lagi di fase mana, terus tujuan ke depan hidupnya mau gimana, segala macam gitu. Ketika di circle terdekat pun sudah in tune tuh kayak enak banget gitu Mbak. Jadi wellness tuh lagi-lagi bukan soal diri ya, soal lingkungan banget juga ya. Kalau secara kayak aktivitas sehari-hari itu Ji, apa yang kayak kalau lu tampil di panggung gitu misalnya, ketemu penonton dan sebagainya, itu tuh increasing wellness atau increasing pressure tuh? Aku justru baru menemukan tuh kayak 2-3 tahun ke belakang Mbak, ternyata sebenarnya aku tuh seneng di atas panggung, seneng perform, tapi bisa rekaman. Iya, lebih seneng nulis dan merekam, dan habis itu membiarkan orang mendengarkan karyanya. Lebih di situ. Passionnya ternyata semakin mengerucut gitu loh. Tapi itu yang tadi datang dengan pengalaman juga ya, datang dengan kesadaran diri yang makin tinggi, yang aku suka tuh apa, yang menantang ya, tapi tetap harus dilakuin gitu kan. Itu tuh sebenarnya apa gitu, dan bisa mengungkapkan itu. Nggak semua orang loh bisa iya banget, nggak semua, karena banyak banget juga gitu, kayak gimana ya kalau gue bilang gue sukanya ini, nanti gue nggak diterima gitu kan, atau kayak ternyata nggak fit dengan tadi si kriteria sukses. Lu dari awal udah kayak gitu, atau itu dengan waktu juga? Dari awal sudah
rebel. Jadi ada gunanya. Jadi kalau zaman sekolah dulu rebelnya kayak apa? Kayak di SMA negeri favorit. apa yang dilakukan? Bukan termasuk anak sukses dulu kalau di sekolah. Dulu ada cerita aku tuh kepilih ketua OSIS waktu itu. Okay. Itu gara-gara jadi kan kita kan satu-satu ya orasi ngasih ini apa segala macam, udah program gini-gini segala macam. Terus habis itu di kesempatan ketiga tuh sesi tanya jawab dengan OSIS yang lalunya gitu. Terus pada saat itu hari Senin kalau nggak salah tuh harusnya sepatunya hitam semua, aku pakai sepatu putih kan. Sengaja. Aku lupa, cuman wah ini jadi aduh nanti ditanya gimana, mau pinjam teman kan, tapi waktu itu sama teman ngobrol, jangan, justru ini biar ditanya nanti kita jawab. Pernah pas di atas tanya, kamu gini-gini dengan programmu, tapi kenapa kamu sepatunya kenapa putih tidak hitam? Aku jawab, kita ini sekolah pakai otak bukan pakai sepatu. Padahal kan ngeles aja. Tapi itu semua udah abis itu kepilih. Maksudnya tapi aku gak bersyukur dengan pengalaman itu lu gak memilih jadi politisi kan? Jangan-jangan kompetensi ada tuh jago ngeles. Tapi sebenarnya bukan jago ngelesnya sih, yang aku dapat dari cerita itu adalah bahwa jadi beda tuh nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya itu kan sesuatu yang tadi waktu lu bilang gue pembangkang, gue mau mencoba mereframe itu bahwa lu tuh bukan pembangkang sih, sebenarnya lu adalah orang yang kayak merasa bahwa jadi beda tuh nggak apa-apa gitu, dibandingkan dengan orang yang kayak itu dipaksa untuk sama dengan yang lain ya. Dan kayaknya beruntungnya dunia musik tuh, karena kalau di dunia musik justru semakin beda gitu ya, itu semakin unik gitu. Sementara kalau di pendidikan tuh kebalikannya banget Ji, semua. Soalnya kalau di pendidikan tuh lu kayak dicetak menjadi individu yang sama banget gitu, yang kayak seolah-olah kayak yang pinter tuh ya si satu macem yang kayak gini, yang yang sukses tuh yang paling nurut sama guru gitu ya. Pendapat yang berbeda itu ngelamain jam kelas aja nanyanya kok aneh-aneh aja gitu ya. Cuma ada satu jawaban yang benar dan seterusnya. Jadi emang wellness di dunia pendidikan tuh lebih berat. Gue sih dulu nggak suka sekolah sih. Maksudnya karena gue suka belajar tapi gue nggak suka sekolah. Dan pengalamannya kan persis sama kayak Aji ya. Maksudnya di SMP negeri, di SMA negeri favorit juga. Nah itu tapi selalu ngerasanya belajar di luar kelas gitu itu jauh lebih menyenangkan. Justru karena bisa dua arah gitu loh, yang kayak bisa ngebahas hal-hal yang emang gue pengen tahu, bukan yang kayak gue dipaksa tahu oleh sesuatu yang kayak ngafalin apa gunanya dan sebagainya. Tapi kalau lihat anak sekarang tuh belajarnya beda banget ya. Anak lo nyenengin. Lu sebagai orang tua tuh sekali. Sebagai orang tua ada perasaan seneng tapi ada perasaan sedih karena coba dulu kecil diginiin ya. Coba dulu kecil. Tapi ada cemas nggak sih Ji sebagai orang tua? Kecemasan. Gimana nih anak gue tuh bakal baik-baik aja apa enggak? Enggak sih, aku yakin. Karena kebetulan dia anak yang kritis. Jadi kayaknya dia anak kritis, mau belajar. Justru ketika diberi kebebasan dia malah mempelajari apa yang dia mau gitu. Aku sih ngelihatnya malah jadi keinginan untuk belajarnya itu nggak hilang. Justru itu tumbuh terus, karena mungkin kalau dia masuk ke sekolah yang biasa gitu, disuruh ngafal, mungkin dia akan belajar ini sih bosen atau nggak mau gitu. Tapi karena sekarang kamu lagi mau belajar apa, kita encourage terus, justru malah dia jadi senang belajar. Lagi pengen tahu ini, lagi pengen tahu itu. Dan lo nggak cemas dengan kayak kompetisi di luar sana gitu? Apakah anakku akan? Karena banyak banget orang tua tuh yang kayak nggak percaya gitu loh. Aku tuh kayak mendengar kayak Aji ngomong kayak, aku percaya banget Mbak, anakku tuh justru akan senang belajar, sikap kritisnya dia akan ngebantu dia buat kayak menemukan potensinya dan sebagainya. Itu gue yang kayak, aduh, kayak orang tua tuh harusnya tuh yakin bahwa anaknya bisa gitu. Iya. Ya alhamdulillahnya sih Mas ngerasain itu bersyukurlah justru malah dengan kondisi sekarang tuh malah jadi ini.
Dan itu lagi-lagi karena pasti dikuatin di keluarga juga ya, maksudnya kayak sepakat sama istri gitu ya bahwa ini yang jadi tujuan kita. Iya, kan berdua ngerasain. Berdua ngerasain menjadi korban dari tekanan-tekanan. Iya. Kalau lirik lagu yang menurut lo apa ya? Tadi kan Aji bilangnya pas rekaman atau pas nulis lagu itu kayak best moment gitu ya di Dapat Flow-nya gitu yang paling ngegambarin filosofi lu tentang wellness nih yang mana ya? Ada lagu Sulung sama Bungsu. Itu liriknya sama diulang-ulang. Cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Terus bagian itu diulang-ulang, terus bagian terakhirnya adalah yang sebaiknya kau jaga adalah dirimu sendiri. Gitu. Sebaiknya, bukan seharusnya. Jadi ya itu wisdom yang aku tanamin ke diri sendiri dan pengennya ke. Kenapa sebaiknya bukan seharusnya? Karena ketika diharuskan itu menjadi beban. Karena ketika yang sebaiknya kau jaga adalah dirimu sendiri, dia dengan kesadaran melakukan itu. Karena kita percaya bahwa sebenarnya baik kan. Iya. Orang tuh fitrahnya baik, you are good inside. Makanya kalau kita bilang sebaiknya, maka si kebaikan itulah yang akan keluar dari dia, itu yang akan terpantik gitu ya, dan itu yang akan dia lakukan. Sementara kalau kita bilang seharusnya, itu kita suspicious, curiga gitu ya, bahwa orang ini jangan-jangan dia jahat, jangan-jangan dia kayak si anak ini tuh nggak punya si fitrah yang baik gitu, dan kita pengen kontrol gitu kan jadinya dengan mengatakan seolah-olah seharusnya itu will works better daripada si sebaiknya, padahal kenyataannya manusia nggak gitu ya. Banyak hal-hal baik yang perlu jadi kebiasaan-kebiasaan baik, termasuk tadi gitu ya, ngejaga diri kita sendiri, menularkan nilai-nilai cukup di sekeliling kita, dan salah satu cara saya belajar selama ini ya dari lagu-lagunya Aji, dari percakapan-percakapan dengan teman dekat seperti ini. Mudah-mudahan yang tadi kita lakukan teman-teman bisa memantik percakapan lanjutan di lingkungan masing-masing, di kelas, di ruang keluarga, sama teman kerja masing-masing, dan juga jadi bahan refleksi buat diri. Makasih banyak ya Ji. Sama-sama Mbak Ella, thank you. Makasih semuanya dapat toolkit sedikit hari ini, dapat cerita pengalaman kita, dan lagi-lagi semoga bermakna, dan sampai jumpa di Merdeka berikutnya. Thank you.